Nah, kalau saat ini dari ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian ada tulisan this meeting is being recorded. Pilih aja yang got it. Pilih aja yang got it. Oke. Sudah Ibu, Pak? Sudah. Sudah ya, alhamdulillah. Oke, saya mulai Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama yang terhormat ya kepada Lurah Kelurahan Cilandak Barat ya. Masya Allah Bapak Agus Gunawan Pak. Yang terhormat kepada Ibu Ketua TPPKK Kelurahan Cilandak Barat, Ibu EN Driani ya, Bu ya. Gitu. Seharusnya kemarin kita ketemu, Bu ya, waktu kurban, Bu gitu. Ya. Yang terhormat kepada Ibu Kasih Kesra nih, Ibu Nena Karyati ya. Malah kemarin waktu pemberian daging kurban ketemunya saya Ibu Nena gitu. Ya. Yang terhormat kepada Bapak Kasih Ekbang ya, Masya Allah Pak Jajang ya. Selama ini udah sering banget koordinasi dengan Pak Jajang ya. Saya ataupun Mbak Novi selaku admin sering ya. Semoga Bapak sehat-sehat selalu Pak. Yang terhormat kepada Sekretaris Kelurahan Cilandak Barat, Ibu Ani Selviana ya. Yang terhormat juga tidak lupa saya sebutkan nih, Masya Allah, anggota PKK Kelurahan dan juga pengurus PKK yang ada di RW-RW ya. Yang terhormat juga kepada mungkin di sini ada perwakilan kader Dasa Wisma, Bapak RW-nya, kader Jumantik ya. Dan mungkin di sini juga ada anggota LMK ya. Dan semua hadirin yang hadir pada hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Namun tidak mengurangi rasa hormat saya, Bu, kepada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita semua Bu ya masih diberikan nikmat, salah satunya nikmat yang paling mahal Bu menurut saya, yaitu apa? Nikmat kesehatan. Ya. Karena kalau sudah sakit, ntar makan ini makan itu nggak bisa, kesini ke situ nggak bisa ya. Apalagi sekarang di zaman pandemi, walaupun vaksin sudah ditemukan, obat sedang diupayakan, tapi tetap saja Bu ya, Pak ya, kesehatan menjadi sesuatu yang sangat mahal. Selanjutnya, sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta para sahabat, keluarga, dan insya Allah kita Bu ya, sebagai pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Oke, Ibu-ibu. Bu, mohon izin ya Ibu-ibu. Insya Allah. Oke. Ya, Pak. Oke, siap. Bu, mohon izin saya memperkenalkan diri dulu, Bu. Kan karena ada istilah tak kenal maka tak sayang, Bu ya. Gitu. Nama saya Givari Dimas, Bu. Atau biasa dipanggil Mas Dimas. Saya dari Rumah Sosial Kutub, Bu. Gitu. Alhamdulillah saat ini, Bu, di Rumah Sosial Kutub, saya diamanahi sebagai penanggung jawab program sedekah minyak jelantah di Jakarta Selatan, gitu, Bu. Nah, pada hari ini kita mau ngapain, Mas Dimas? Pada hari ini nanti kita sedikit ngobrol tentang sedekah minyak jelantah, Bu. Ya, sebenarnya kalau di Cilandak Barat mah sudah hebat-hebat, Bu ya. Udah mantep, Cilandak Barat itu termasuk 10 kelurahan terbaik, Bu. Masya Allah di Jakarta Selatan setiap bulannya. Itu. Jadi sebenarnya mungkin ibu-ibu di sini sudah pada paham semua, gitu, Bu ya. Jadi hari ini kita akan ngobrol sedikit, di mana nanti ini secara resmi, Bu, ada keterlibatan PKK dalam sedekah minyak jelantah. Oke, tapi sebelum itu, Bu, mohon izin saya menyampaikan susunan acara pada siang hari ini, Bu ya. Yang pertama nanti pembukaan, Bu. Yang kedua nanti ada kata sambutan dari pihak kelurahan yang kali ini langsung, Bu, ya. Nanti akan disampaikan oleh Bapak Lurah Kelurahan Cilandak Barat, Bapak Agus Gunawan. Ya, setelah kata sambutan nanti kita langsung materi, Bu ya. Materi dari saya, insya Allah. Yang kemudian nanti yang keempat ada tanya jawab dan yang terakhir adalah penutup. Oke, untuk menyingkat waktu, Bu, mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya,
Mungkin dari Bapak Agus, Pak ya, selaku Lurah Kelurahan Cilandak Barat. Ada yang mau disampaikan satu kata dua kata, silahkan Pak. Masya Allah. Waktu dan layar dipersilakan Pak Agus. Sehat ya Pak Agus ya? Siap. Alhamdulillah. Silakan Pak. Terima kasih Mas Dimas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Yang saya hormati peserta Zoom meeting kali, maaf tidak satu persatu. Ada PKK, ada PKK Kelurahan, PKK RW, para kader di lingkungan area masing-masing, dan semuanya yang terlibat dalam program Kampung. Yang saya hormati dari Yayasan Kutub Indonesia, yang dalam hal ini tadi hostnya Pak Dimas. Terima kasih atas waktu dan kehadirannya pada penyelenggaraan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mungkin singkat aja karena waktu juga sudah. Kegiatan dalam rangka menciptakan kampung yang bersih, sehat di lingkungan kita masing-masing, salah satu upayanya adalah bagaimana kita bisa menjadikan lingkungan kita, terutama saluran kita, tidak terkontaminasi oleh limbah minyak, terutama ya, dari Bapak Ibu yang selama ini memanfaatkan minyak goreng, terutama ya dalam rangka beraktivitas di dapur. Oleh Yayasan Kutub yang sudah berkolaborasi Pemprov DKI Jakarta, khususnya dari Dinas Lingkungan Hidup, untuk mengakomodir dan menjadi bagian terdepan dalam rangka kita mengumpulkan di rumah tangga, khususnya di Cilandak Barat. Ini menjadi bagian yang terpenting dalam kita mengelola baik rumah kita, lingkungan kita menjadi lingkungan yang sehat dan bersih. Ya. Salah satunya ini dengan kita mengumpulkan minyak jelantah yang dikumpulkan oleh Yayasan Kutub Indonesia. Yayasan. Untuk itu, tadi secara ekonomi di video di depan sudah ditayangkan, kemudian juga sudah disampaikan bahwa insya Allah dari sisi ekonominya juga ada bukan hanya kita menjadi yang bersih lingkungan yang sehat, tapi juga secara ekonomi dapat menambah penghasilan rumah tangga, walaupun nggak seimbang antara yang dibeli minyak gorengnya dengan yang namanya dijualnya, dalam minyak jelantahnya. Jadi saya berharap peran serta Bapak Ibu semua dalam rangka kita bukan hanya mendukung program ini, tapi juga kita bagaimana yang bersih, sehat. Kalau warganya sudah lingkungannya sudah bersih, sudah sehat, kemudian warganya sudah tersenyum, berarti menandakan lingkungannya, warganya sudah sehat. Asal jangan tersenyumnya sambil jalan atau sambil jalan sendirian atau berlari sendiri. Nanti bahwa ini kita jadikan, kalau selama ini di Cilandak Barat sudah ada beberapa lingkungan, beberapa rumah tangga yang mengumpulkan itu semua. Kalau lihat dari kewilayahan Cilandak Barat dalam hal pengumpulan minyak jelantah ini kan masih cukup enak. Bapak Ibu cuma mengumpulkan, nanti diambil gitu ya. Jadi tidak perlu bersusah payah mengantarkan minyak jelantahnya yang sudah, dan tempatnya sudah dikasih juga ya.
wadahnya untuk pengumpulan itu. Jadi kita semua ya perlu peran masyarakat semua dalam rangka menjadikan lingkungan kita lingkungan yang benar-benar bersih, lingkungan yang sehat. Salah satu pendukungnya adalah ini, walaupun masih banyak faktor pendukung lagi untuk kita menjadikan lingkungan bersih dan sehat. Saya terima kasih sekali lagi kepada sudah menjadikan untuk membantu masyarakat dan lingkungan Cilandak Barat menjadi salah satu pendukung menjaga kebersihan di lingkungan Cilandak Barat dan lingkungan. Jadi tolong Bapak Ibu semua ajak masyarakat lingkungannya ya untuk sama-sama kita mendukung program Kampung Tersenyum ini sehingga upaya dan cita-cita kita menjadikan lingkungan kita yang bersih dan sehat dan menjadikan warganya yang selalu tersenyum bisa tercapai melalui salah satu faktor. Juga saya ada beberapa hal yang saya sampaikan. Pertama menyangkut pandemi COVID-19 di Cilandak Barat ini. Ya. Sampai saat ini yang tercatat, yang dilaporkan, yang dicatat di Dinas Kesehatan itu ada 154. Ya. Dengan di Wisma itu ada 7, di rumah sakit ada 1. Ya, itu situasi kondisi. Padahal secara real saya yakin masih ada lagi masyarakat yang tidak tercatat dan tidak melaporkan kasus positifnya di lingkungannya atau masyarakatnya, hingga banyak lagi kasus yang tidak tercatat sehingga tidak terpantau ya, baik dalam hal penanganannya secara langsung dalam hal kesehatan maupun penanganan di lingkungan ya. Seperti misalnya nggak bisa atau negatif ya. Kalau yang ketahuan dia lapor positif dan masih berkeliaran, itu menjadi tugas kita sama-sama untuk mengingatkan agar memang benar-benar isolasi mandirinya di rumah, atau memang kalau memang sudah terpapar nanti kita akan rekomendasikan oleh puskesmas untuk dirujuk ke tempat yang memang lebih, atau sekarang di Nagrak Cilincing. Ya. Sekarang juga sudah disiapkan lagi rusun di Pasar Rumput untuk tempat isolasi mandiri. Kemarin itu tempat isolasi di rusun Cilincing itu dari 3 tower yang ya, artinya bahwa kasus COVID ini di DKI Jakarta yang sekarang ini berjumlah kasus aktifnya 80.000 lebih, dan secara angka memang turun ya dari 113.000 di minggu kemarin sekarang tinggal 81.000-an. Pemerintahnya adalah ya bagaimana PPKM darurat bisa berhasil. Walaupun itu tidak 100%, PPKM darurat ini dapat menekan penyebaran COVID-19, tapi secara tidak langsung kita bisa lihat lalu lintas juga semakin renggang dengan adanya beberapa penyekatan. Di Cilandak Barat ini Bapak Ibu tahu ya, di lampu Jalan Antasari ya, di depan gedung Talavera. Nah, ini menjadi perhatian buat Bapak Ibu semua yang bekerja di sektor-sektor non esensial dan kritikal. Jadi kalau perusahaan yang memang tidak jadi jangan memaksa untuk bekerja, walaupun nanti yang ditegur itu pasti perusahaannya atau kantornya Bapak Ibu bekerja. Yang kedua, vaksinasi. Vaksinasi ini kalau melihat data yang berdasarkan data Dukcapil baru 60%. Walaupun yang sudah disuntik di Cilandak itu sudah mencapai 80% ya, di Cilandak. Tapi untuk di Cilandak Barat, data Dukcapil itu baru 51% kemarin. Ya.
yang ada di lingkungan dalam hal ini Puskesmas Kecamatan Cilandak. Data 80% itu yang sudah dilakukan vaksinasi, berarti bukan masih banyak warga nanti vaksin ada di Citos, di Gor, yang notabene itu warga lagi Cilandak Barat. Ya, jadi dengan ini saya mengharap bantuan juga dari Bapak Ibu semua. Lebih 50% yang memang harus kita waro-waro lagi kepada masyarakat. Ada beberapa hal yang akan menjadi sertifikat vaksin itu atau surat pemberitahuan vaksin itu menjadi persyaratan pelayanan. Di kepolisian sudah dilakukan. Kalau membuat SKCK harus dilampirkan bukti vaksin, kemudian perpanjangan surat tanda kendaraan bermotor juga harus dilampirkan bukti vaksin. Tidak menutup kemungkinan pelayanan-pelayanan lain, ya. Kemungkinan KUA juga akan apabila membuat surat pengantar nikah akan dimintakan itu, ya, bukti vaksin. Jadi sampaikan kepada masyarakat, tidak menutup kemungkinan persyaratan pelayanan masyarakat di Jakarta khususnya dan di Indonesia pada umumnya akan melampirkan bukti vaksin. Dan ini tentunya akan menjadi kendala apabila warga masyarakat belum melakukan vaksinasi, baik dosis 1 maupun dosis 2. Jadi, tolong ini disampaikan, kalau ada ketentuan pemerintah yang mempersyaratkan sertifikat vaksin di dalam pelayanan kepada masyarakat agar tidak menjadi kendala, ya, dalam memberikan, bagi kami dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ya, terutama buat masyarakat itu sendiri, supaya tidak menjadi hambatan dalam meminta pelayanan kepada pemerintah. Dan ini sudah digaungkan, walaupun secara tertulis peraturannya belum terbit, tapi isu ini sudah menjadi bagian yang harus disiapkan oleh masyarakat yang memang belum melakukan vaksinasi. Jadi sekali lagi mohon bantuan Bapak Ibu semua disampaikan, kepolisian sudah membuat ketentuan itu, persyaratan sertifikat vaksin atau kartu vaksin dosis 1 buat yang belum dosis 2. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Yayasan Sosial Kutub yang sudah melakukan sosialisasi kembali tentang minyak jelantah ini, pengumpulan minyak jelantah. Mudah-mudahan masyarakat Cilandak Barat, warga Cilandak Barat dapat berpartisipasi lebih luas lagi, lebih aktif lagi dalam rangka kita menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan masyarakatnya yang tersenyum. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ya. Terima kasih kepada Bapak Agus Gunawan ya selaku Lurah Kelurahan Cilandak Barat. Masya Allah Bapak. Semoga saya doakan Pak, Bapak sehat-sehat Pak ya. Rezekinya lancar Pak dan selalu diberikan perlindungan Pak ya. Amin ya rabbal alamin. Pak Agus mohon titip salam saya Pak ya untuk semua yang ada di Cilandak Barat Pak. Mohon titip salam saya seperti itu. Terima kasih Pak Agus. Oke, Ibu, Bapak-bapak, barusan kita mendengar ya sambutan dari Bapak Agus Gunawan selaku Lurah Kelurahan Cilandak Barat. Selanjutnya yaitu adalah pemaparan materi Bu ya, pemaparan materi dari saya mengenai sedekah minyak jelantah. Oke, tapi sebelum saya masuk ke materi Bu, mohon izin Bu, ada link presensi buat hari ini Bu ya, atau link absensi buat hari ini. Nanti linknya saya kirim di kolom chat di Zoom Bu ya. Nanti tolong diisi Bu. Nah ini sebentar, saya ketikin dulu Bu ya. Ya. Link presensinya. Oke Bu, di kolom chat saya kirimkan link presensi, tolong diisi Bu ya, seperti itu. Dan yang kedua Bu,
setelah ini insya Allah ada pemaparan materi. Nanti pada saat pemaparan materi juga ada presentasi Bu atau slide yang saya ingin tampilkan. Jadi bukan hanya secara lisan Bu ya, nanti juga secara visualnya juga ada. Ini mohon izin saya share screen Bu ya, biar menunjukkan presentasinya. Oke, siap. Oke Bu. Bismillah, sebelum saya mulai, saya lanjut. Saya mau konfirmasi 2 hal dulu, Bu. Yang pertama, apakah suara saya sudah terdengar jelas, Bu? Jelas. Jelas, alhamdulillah. Jelas. Yang kedua, apakah ibu-ibu sudah bisa melihat materinya, Bu? Ini yang ada Pak Isnawanya, Bu. Udah, Bu ya? Pak Dimas, sudah. Alhamdulillah, siap. Jadi sudah terkonfirmasi. Jadi, Bu, sebenarnya Bu, kegiatan ini seharusnya dilakukan di kantor kelurahan masing-masing, Bu ya, gitu. Cuman karena sekarang lagi PPKM darurat, jadinya kita sama-sama lakukan secara daring atau online melalui Zoom meeting saat ini, Bu, gitu. Nah, Bu, biasanya kalau saya datang ke kelurahan, Bu ya, dan para pesertanya, Masya Allah, ibu-ibu PKK-nya, Bu, ada satu, Bu, yang saya lakukan di awal-awal, Bu. Gitu. Ngapain Mas Dimas? Tentunya saya tanya kabar, Bu, gitu. Karena PKK itu keren, Bu, ya. Baru datang saja spiritnya sudah berbeda, semangatnya sudah berbeda gitu, Bu ya. Gimana nanya kabarnya Mas Dimas? Pasti ibu-ibu sudah paham semua, Bu ya. Saya tanya, "Apa kabar PKK?" gitu. Harapannya ibu-ibu menjawab dengan penuh semangat, "Alhamdulillah, luar biasa. PKK-ku, PKK-mu, PKK kita semua." Insya Allah, Bu ya. Itu memang keren, Bu, PKK, Bu. Baru hadir saja, belum mulai aja spiritnya sudah berbeda gitu, Bu. Nah, harapan saya ya, walaupun sekali Zoom meeting, Bu ya, izin saya tiadakan, Bu. Cuman tidak mengurangi, Bu ya, ekspektasi kita bersama. Kalau ibu-ibu juga tetap semangat, dijaga semangatnya, Bu ya. Dijaga semangatnya dan juga dijaga imunnya gitu ya, sama-sama, Bu ya. Jadi mohon izin nih, Bu. Hari ini kita mau ngapain, Mas Dimas? Nah, hari ini saya sedikit menyampaikan materi tentang ini, Bu. Optimasi program Kampung Tersenyum, Bu, atau yang sedekah minyak jelantah di Jakarta Selatan. Oke. Nah, sebenarnya, Bu ya, mungkin ibu-ibu sudah pada paham juga, Bu ya, kalau program ini bukan program yang baru, Bu. Ini merupakan program yang sudah lama. Program yang sudah berjalan hampir 2 tahun, Bu ya. Karena pertama kali kami mendapatkan surat instruksi Wali Kota Jakarta Selatan nomor 22 tahun 2020 itu di bulan Februari, Bu. Februari tahun 2020 tahun lalu. Gitu. Jadi udah hampir 2 tahun, Bu ya. Dan Masya Allah sebenarnya Cilandak Barat merupakan top 10, Bu. Atau kelurahan terbaik, 10 kelurahan terbaik di Jakarta Selatan setiap bulannya, Masya Allah, Bu ya. Gitu. Karena per bulannya, Masya Allah, Bu. Rata-rata Cilandak Barat itu mengumpulkan ya kadang 50, kadang 60, pernah waktu itu 90-an, Bu. Masya Allah, Bu ya. Jadi ya Cilandak Barat merupakan salah satu kelurahan terbaik gitu di Jakarta Selatan gitu ya. Saya tentunya memberikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada ibu-ibunya, kepada semua yang bekerja sama dalam program sedekah minyak jelantah. Nah, Bu, tapi gini, Bu ya, mungkin ini sudah dilakukan di Cilandak Barat mungkin Bu. Tapi setelah hampir 2 tahun perjalanan, Bu ya, sedekah minyak jelantah hampir 2 tahun perjalanan, di bulan Maret kemarin, Bu. Di bulan Maret kemarin kami melakukan evaluasi, Bu, dan juga rapat lah bersama ini, Bu ya. PLT Wali Kota Jakarta Selatan Bapak Isnawa Aji beserta ibunya, Bu ya. Beserta Ketua TPPKK Jakarta Selatan Ibu Sari Jiatmi Isnawa Aji ya. Nah, pada saat itu salah satu hasilnya Ibu Sari ini menyarankan, Bu. Ibu Sari ini menyarankan apa? Ibu Sari menyarankan, Mas Dimas, bisa nggak Mas Dimas, kalau program sedekah minyak jelantah, itu ajak juga Mas Dimas anggota PKK-nya yang ada di kecamatan maupun kelurahan, gitu Bu ya. Nah, jadi pada hari ini kebetulan jadwalnya kelurahan Cilandak Barat, gitu Bu ya, gitu. Nah, Bu, jadi topik pembahasan hari ini Bu ya. Izin menyampaikan topik pembahasan hari ini, yaitu insya Allah ada 3 topik pembahasan, Bu. Tidak banyak, cuma 3 Bu ya, gitu. Yang pertama nanti izin saya menyampaikan tentang rumah sosial kutub dan tersenyum. Nah, mungkin ibu-ibu di sini ya ada yang sudah paham, ada yang sudah ingat banget Bu ya. Tapi mungkin ada yang bertanya, Mas, itu kutub mana Mas? Kutub utara apa kutub selatan Mas Dimas gitu? Atau kutub timur lagi Mas Dimas, ada yang baru. Nah, izin nanti saya sampaikan sedikit Bu ya. Yang kedua nanti izin juga saya sampaikan mengenai kondisi saat ini Bu. Ya,
kondisi saat ini dari program sedekah minyak jelantah. Kenapa Mas Dimas perlu disampaikan? Karena Bu ya, kalau kita mau mengoptimalkan sesuatu harus tahu dulu Bu ya, yang mau dioptimalkan apa. Baru nanti rencana 3 bulan program ke depan ngapain. Nah Ibu mohon izin Bu ya, jadi saya juga hanya menyiapkan 12 slide. Insya Allah tidak lama Bu, sekitar 20 menit ke depan, habis itu kita tanya jawab Bu ya. Gitu. Yang kedua, sedikit catatan dari saya. Nanti Bu, kalau misalnya ibu-ibu di tengah jalan tiba-tiba mencatat nih Bu, tiba-tiba ketinggalan, tenang saja Bu. Materi ini, Ibu ya, beserta rekamannya itu nanti akan saya share ke ibu-ibu sekalian. Jadi ibu-ibu bisa tonton ulang maupun bisa baca ulang. Gitu Bu ya. Jadi izin langsung saja ke pertama Bu ya, tentang rumah sosial kutub dan tersenyum. Nah ini Bu, ya tentang rumah sosial kutub. Jadi dulu tuh Bu, kami awalnya komunitas Bu, namanya Kutub. Kutub yang ini Bu ya, Kutub. Kutub itu singkatan Bu. Yaitu apa? Komunitas Tahajud Berantai. Komunitas Tahajud Berantai. Kami berdiri di tahun 2013 saat itu. 5 tahun perjalanan di tahun 2018 kami mikir nih Bu, bagaimana biar bisa memberikan manfaat yang lebih luas lagi, lebih hebat lagi tentunya. Makanya saat itu di tahun 2018 kami membuat yayasan, namanya Yayasan Rumah Sosial Kutub. Nah, Mas Dimas, lembaga Rumah Sosial Kutub itu apa? Rumah Sosial Kutub itu Bu adalah lembaga ziswaf Bu. Lembaga yang mengelola dana zakat, dana infak, dana wakaf, dan dana sodakoh. Jadi kami mirip-mirip lah Bu ya, mirip-mirip seperti ACT, rumah zakat dan lain sebagainya. Nah, salah satu Bu program Bu ya, program rumah sosial kutub yaitu tersenyum Ibu. Nah, yang ini Bu, yang ada daun lagi senyum ini Bu ya, ini logo tersenyum Bu gitu. Tersenyum itu singkatan Bu. Apa singkatannya Mas Dimas? Yaitu terima sedekah minyak jelantah untuk mereka. Apa Bu? Coba diulangi dalam hati Bu ya. Apa itu tersenyum? Terima sedekah minyak jelantah untuk mereka. Gitu ya. Di mana di program tersenyum ini atau di program sedekah minyak jelantah ini kami mengajak masyarakat Bu untuk apa? Hidup sehat, hidup bersih dan hidup berkah. Masya Allah Bu ya. Nah yang pertama hidup sehat Ibu atau Go Health. Nah yang pertama Bu ya yang ini Go Health atau hidup sehat. Nah, coba saya tanya Bu, ya, ibu-ibu kalau biasanya menggunakan minyak jelantah berapa kali? Mungkin ibu-ibu yang ada di Cilandak Barat udah pada tahu Bu ya, udah pada keren-keren ya. Menurut data dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, minyak jelantah atau minyak goreng itu maksimum digunakan 3 kali Bu. Kenapa? Karena minyak jelantah itu mempunyai senyawa karsinogenik namanya Bu, yang bisa memicu penyakit kanker. Nah gitu Bu. Jadi ya ibu-ibunya jangan menggunakan minyak jelantah terus-menerus Bu. Ya walaupun saya akui Bu secara pribadi Bu ya. Goreng ikan, goreng ayam, apalagi buat sambal Bu. Pakai minyak yang hitam-hitam, itu nikmatnya luar biasa Bu. Tapi itu udah nggak sehat Bu ya. Yang kedua go green Bu, hidup ramah lingkungan atau hidup bersih. Nah, coba saya tanya nih ke ibu-ibu lagi ya, jawab dalam hati Bu. Ibu-ibu biasanya kalau memasak, terus minyak jelantahnya setelah itu diapain? Mungkin lagi-lagi Bu, ibu-ibu keren-keren yang ada di Cilandak Barat sudah pada tahu minyak jelantahnya tidak dibuang tapi dikumpulkan gitu Bu ya. Nah, tapi ada Bu minyak ibu-ibu di luar sana yang minyak gorengnya atau minyak jelantahnya masih saja dibuang Bu ke wastafel, ke got, Bu ya, ke sungai bahkan ke tanah. Di mana minyak jelantah ini kalau dibuang sembarangan Bu bisa menyebabkan pencemaran lingkungan. Nah, salah satunya apa? Banjir gitu ya. Jangankan di musim hujan, di musim kemarau saja bisa banjir Bu gitu. Nah, yang ketiga go berkah Bu. Nah, hidup berkah. Ini Bu yang mungkin membedakan program ini dengan program yang ada di seluruh dunia, Masya Allah Bu ya, yaitu hidup berkah. Kenapa Mas Dimas kok hidup berkah? Coba saya tanya ke ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu biasa kalau bersedekah biasanya menggunakan apa? Pasti dari kita kebanyakan menggunakan uang Bu ya, gitu. Atau kadang menggunakan barang-barang yang masih kita sering gunakan. Tapi di sini Bu, kami mengajak masyarakat untuk bersedekah menggunakan limbah, Bu, yaitu limbah minyak jelantah, gitu ya. Oke Mas Dimas, kami sudah tahu Mas Dimas. Ternyata nama lembaganya Rumah Sosial Kutub dengan program sedekah minyak jelantah.
Terus kondisi saat ini seperti apa Mas Dimas? Nah, kondisi saat ini dari program sedekah minyak jelantah, Bu ya. Yang pertama, Bu, di Jakarta Selatan kurang lebih, Bu ya, ada sekitar 14.000 liter limbah minyak jelantah yang terkumpul. Di Jakarta Selatan setiap bulan ada 14.000 liter limbah minyak jelantah yang terkumpul. Banyak banget, Bu. Ya, ibu-ibu kalau tuang minyak ini bisa buat kolam ikan lele, Bu. Karena memang banyak. Yang kedua, Bu, dari 14.000 liter ini ada dana sedekah yang terkumpul, Bu, yaitu berapa? 500 juta per bulan di Jakarta Selatan. Kapan lagi ibu-ibu bisa bersedekah menggunakan limbah minyak jelantah dan hasilnya 500 juta lagi, Bu? Kadang kita sedekah 5.000, 10.000 aja mikirnya 7 keliling, Bu ya. Apalagi sedekah 50.000. Ya udahlah besok aja sedekahnya. Besok-besok tukang batagor lewat, Bu ya. Tukang siomay lewat gitu, malah jajan, malah kebeli beras, gula dan lain sebagainya, Bu ya gitu. Nah, dengan minyak jelantah ternyata kita bersedekah dengan kisaran nilai sedekahnya 500 juta per bulan. Nah, ini Bu, ini data yang sedikit mau saya tampilkan, Bu. Maksudnya apa? Di Jakarta Selatan, Bu. Jakarta Selatan, Bu ya. Itu kurang lebih ada 65 kelurahan. 65 kelurahan. Nah, dari 65 kelurahan, ada 10 kelurahan, Bu, yang sudah kita sebut optimal, yaitu kelurahan yang berhasil mengumpulkan lebih dari 30 jerigen setiap bulan, Bu ya. Itu jerigen yang 18 liter. Ada juga 37 kelurahan yang mengumpulkan 1 hingga 30 jerigen. Ada juga 18 kelurahan yang mengumpulkan masih 0 jerigen. Nah, Cilandak Barat, Bu, itu sudah termasuk kelurahan nomor 1. Nah, udah banyak, Bu ya, ada 80, 70, 60 gitu, Bu ya, setiap bulannya, Masya Allah. Harapan kami ya, bahkan kelurahan-kelurahan lain itu bisa mencontoh, Bu, Cilandak Barat ya, menjadi file project lah kalau bahasa seperti itu, menjadi contoh gitu. Salah satu contoh kelurahan terbaik yang ada di Jakarta Selatan. Nah, tapi kenapa Mas Dimas kok masih ada kelurahan yang 0 jerigen? Walaupun, Bu ya, ini sedikit info, sosialisasinya itu sudah semua, Bu, ke semua kelurahan di Jakarta Selatan. Tapi masih saja kejadian, Bu. Kenapa masih kejadian? Karena kami menemukan kendala, Bu. Nah, kendalanya ini, Bu ya, kendala pada saat menjalankan program sedekah minyak jelantah. Yang pertama, koordinasi dengan PIC, Bu ya. PIC itu penanggung jawab atau person in charge yang belum optimal. Kenapa Mas Dimas kok nggak optimal? Karena bayangin, Bu, biasanya program sedekah minyak jelantah itu dipegang ada 1 orang koordinatornya. Kalau ada yang kasih ekbang dengan lurahnya. Nah, kebetulan kalau di sini tuh Pak Jajang, Bu ya, kita yang sebagai koordinator. Nah, bayangin, Bu, beliau itu mengerjakan semuanya, Bu. Pencatatan, penjemputan ke RW, Bu ya, yang koordinasi, pendekatan ke masyarakat, ngajak masyarakat bersedekah dan segala macam. Bayangin, Bu, semua kegiatan itu dilakukan oleh 1 orang. Nah, makanya ke depannya nanti ada keterlibatan PKK, Bu. Ada kolaborasi, ada kerjasama bersama PKK-nya. Ngapain Mas PKK-nya? PKK-nya nanti yang mengajak masyarakat untuk bersedekah minyak jelantah. Yang pendekatan ke masyarakat. Penjemputannya tetap melalui kasih ekbangnya, melalui PPSU-nya seperti itu, Bu. Ya, karena nanti kan kasihan juga ibu-ibunya ya kalau ngangkat minyak jelantah yang jerigen berat-berat gitu, Bu ya. 18 liter itu 17 kilo, Bu. Nah, kalau misalnya ibu-ibu bawa 10 jerigen, Bu, berat 170 kilo, berotot ibu-ibunya ya gitu. Nah, kendala yang kedua, Bu, tingkat partisipasi RW-nya belum maksimal, Bu. Maksudnya apa? Di Jakarta Selatan itu kurang lebih ada 600 RW, Bu. 600 RW. Banyak banget. Dari 600 RW yang baru ikut program sedekah minyak jelantah baru 60 RW, Bu, kurang lebih atau sekitar 10% gitu. Nah, kendala yang ketiga, Bu, ruang lingkupnya belum berjalan dengan baik. Maksudnya antara kecamatan, kelurahan dan RW kadang masih tumpang tindih. Contoh saya sedekah minyak jelantah ke kecamatan, Bu. Tiba-tiba dari kelurahan nanya, Mas Dimas kok kamu nggak sedekah minyak jelantah? Saya sudah, Bu, sedekah minyak jelantah ke kecamatan. Kenapa nggak sedekah ke kelurahan? Kenapa nggak sedekah ke RW? Seperti itu, Bu ya, gitu. Nah, alhamdulillah, Bu, 3 kendala ini kami bawa, Bu, kemarin rapat bersama wali kota. Alhamdulillah 3 kendala kami dapat 3 solusi, Bu. Apa saja solusinya? Nah, ini, Bu. Solusi-solusi dari kendala yang ada di atas, Bu ya. Yang pertama, nanti kami mau menunjuk anggota PKK sebagai PIC, Bu, atau penanggung jawab program. Nanti PIC ini bekerja sama, Bu ya.
dari PKK-nya ada, dari KSE Banknya ada. Untuk apa? Yang sering koordinasi, Bu ya. Yang mungkin ada sering koordinasi sama saya, sama Mbak Novi, tim admin kami gitu, Bu ya, gitu. Untuk program sedekah minyak jelantah di Cilandak Barat. Yang kedua nanti mau mengumpulkan data dulu, Bu. Solusi yang kedua. Kenapa? Karena kami mau membedakan dulu, Bu. Kita nanti sama-sama mau membedakan mana RW yang sudah bergabung, mana RW yang belum bergabung. RW yang sudah bergabung, yang sudah Bu ya, mau kita tingkatkan, RW yang belum bergabung mau kami sosialisasikan. Nah, yang ketiga pembagian ruang lingkup. Nah, jadi nanti kecamatan ngumpulin minyak jelantah dari sektor apa, kelurahan dari sektor apa, dan RW dari sektor apa. Oke Mas Dimas, kami sudah tahu Mas Dimas, ternyata Yayasan Roma Sosial Kutub punya program namanya program sedekah minyak jelantah dengan beberapa kondisi dan beberapa kendalanya gitu ya. Nah, oke Mas Dimas, terus ke depannya kita semua mau ngapain Mas Dimas gitu. Maksud Mas Dimas ngomong di sini mau ngapain? Nah, ini Bu, ini inti presentasi saya pada siang hari ini Bu gitu. Yang pertama saya punya timeline Bu ya, atau agenda atau jadwal atau kegiatan bulanan Bu. Nah, di sini ada tabel Bu ya. Ada bulan, ada kegiatan. Nah, di bulan ini ada bulan Mei, ada bulan Juni, ada bulan Juli, dan ada bulan Agustus, Bu. Gitu, ya. Nah, di bulan Mei, alhamdulillah waktu itu, Bu ya, kami sudah melakukan 3 kegiatan. Mungkin bersama ibu-ibu juga saat itu ada. Yang pertama, waktu itu sudah kita semua, Bu ya, sudah sama-sama melakukan koordinasi, Bu. Ya, jadi kami dulu sudah melakukan koordinasi bersama PKK Kota, Sudin LH, dan Bapak Wali Kota Jakarta Selatan. Nah, yang kedua ini, Bu. Kami juga sudah menandatangani surat kerjasama Bu bersama Ketua TP PKK Kota Jakarta Selatan. Jadi kalau ibu-ibu PKK di sini nanya, Mas Dimas, ini programnya yang melibatkan PKK resmi nggak? Jawabannya resmi Bu, karena sudah ada MOU Bu ya, ada suratnya. Yang ketiga ada webinar umum Bu. Nah mungkin di sini yang ibu-ibu sudah hadir semua beberapa ya. Itu targetnya dulu seluruh Pokja 3 Jakarta Selatan. Kalau nggak salah tanggal 28 sama 30 Bu. Gitu. Nah, di bulan Juni dan Juli, Bu, ya, insya Allah kegiatannya sama, Bu, 2 bulan ini, ya, sampai akhir bulan. Itu apa? Menunjuk PIC dan pengumpulan data, gitu, ya. PIC ini dari PKK, bisa dari PKK secara keseluruhan, atau dari Pokja 3-nya. Nah, pengumpulan data itu, pengumpulan data apa tadi, Bu, ya? Yang RW-RW tadi, Bu. Nah, untuk formatnya tenang saja, Bu. Format pengumpulan datanya sudah saya siapkan. Jadi nanti tinggal diisi, Bu, ya. Gitu. Jadi ibu-ibu nanti tidak perlu mikir lagi formatnya seperti apa, data yang mau dikumpulkan seperti apa. Nah, di bulan Agustus nanti kita sama-sama Bu melakukan evaluasi bersama kegiatan sedekah minyak jelantah, Bu ya gitu. Atau bahasa pemerintahnya MONEF, Bu ya, monitoring dan evaluasi. Nah, Mas Dimas, langkah-langkah yang harus diambil apa, Mas Dimas? Atau ya step-stepnya, Bu ya, kalau mau mengoptimalkan ini. Mungkin Bu ya, kalau di Cilandak Barat udah pada tahu, udah pada paham, Bu ya, gitu. Nah, yang pertama pasti edukasi, Bu. Edukasi itu ya Zoom meeting seperti ini Bu ya. Kita ketemu bareng-bareng tatap muka, sharing seperti ini Bu. Nah, alhamdulillah edukasi ini sudah ke beberapa jenjang Bu. Udah berjenjang kita ya. Alhamdulillah bulan Mei kemarin, Maret dan Mei, Maret, April, Mei Bu ya, itu sudah ke tingkat kota Bu, Wali Kota Jakarta Selatan. Bulan lalu sudah ke tingkat kecamatan. Nah, bulan ini ke tingkat kelurahan. Tidak menutup kemungkinan ke depannya itu ke tingkat RW Bu. Gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya ibu-ibu di tempat ibu-ibu RW-nya nih bisa butuh sosialisasi dan ibu-ibu bisa, monggo silahkan. Tapi kalau membutuhkan bantuan rumah sosial kutub bisa hubungin saya, Bu ya, gitu. Nah, setelah edukasi harapannya apa? Yang ibu-ibu sudah lakukan saat ini mungkin Bu ya, ibu-ibu mulai mengumpulkan minyak jelantah, gitu. Nah, mungkin kalau di tempat ibu-ibu mungkin ibu habis masak nggak langsung ditaruh di jerigen Bu ya, dikumpulkan dulu di wadah kecil seperti misalnya kaleng kongguan, botol aqua dan sebagainya Bu ya. Nanti kalau sudah penuh dibawa wadah kecil, nanti dikumpulkan di jerigennya seperti ini Bu ya. Jerigen yang 18 liter ya. Di mana ada stikernya Bu. Di stiker itu ada logo Rumah Sosial Kutub, ada logo PKK dan ada logo Sudin LH. Jerigennya siapa yang siapkan Mas Dimas? Jerigennya kami yang fasilitasi Bu, kami yang siapkan. Berapa banyak? Seperlunya ya. Nah, misalnya kalau Cilandak Barat mau minta 10, kami sediakan 10. Kalau mau minta 100, kami sediakan 100. Tapi biasanya Bu ya, kami sediakan 1 RT 1 Bu. 1 RT 1 ya, atau kalau misalnya di sini ibu-ibu PKK-nya mau 1 kader 1 boleh lah Bu ya gitu. Nanti kita sepakatin saja. Gitu.
Setelah dikumpulkan minyak jelantahnya, nanti akan dilakukan penjemputan tentunya Bu, gitu. Penjemputan oleh tim Rumah Sosial Kutub gitu. Biasanya di kantor kelurahan Bu ya, gitu. Nah, penjemputan ini Bu ada ketentuannya juga Bu. Minimal 5 jerigen. Minimal 5 jerigen. Batas waktunya tidak ada. Jadi kalau nanti 5 jerigen mau 1 minggu, mau 2 minggu, mau 3 minggu, mau 1 bulan, mau 2 bulan itu bebas. Kami tidak menentukan waktu, tapi kami hanya menentukan minimal penjemputan yaitu 5 jerigen. Nah, mungkin di sini ibu-ibu bertanya kan, Mas Dimas, minyak jelantah dikumpulkan buat apa sih gitu. Nah, minyak jelantah yang dikumpulkan gitu kan ya, nanti pikiran ibu-ibu sekalian, jangan-jangan malah minyak jelantahnya dikumpulkan buat dikonsumsi lagi, buat dijernihkan lagi atau dijadikan minyak curah. Nah, kalau kami dari tim Rumah Sosial Kutub tidak menjadikan itu minyak curah, Bu. Tapi kami jadikan biodiesel. Nah, ini ya biodiesel. Biodiesel itu bahan bakar ramah lingkungan, Bu. Biasanya untuk mobil-mobil besar, tronton, truk, dan lain sebagainya. Nah, Mas Dimas, kok bisa Mas Dimas dari tadi kita bahas sedekah, dari minyak jelantah terkumpul, ternyata ada 500 juta dana sedekah. Kok bisa? Nah, karena kami punya konsep sharing sedekah, Ibu-ibu. Ya, atau sederhananya Bu ya, setiap 1 jerigen 18 liter ini itu ada uangnya. Ada uangnya. Cuman kami tidak mau nyebut itu ada uangnya, Bu. Karena 2 alasan. Pertama ini Bu ya, akadnya Bu atau perjanjiannya itu kita bukan jual beli Bu ya. Jadi kami dari Rumah Sosial Kutub tidak membeli minyak jelantah dari ibu-ibu sekalian, tapi kami mengajak masyarakat untuk bersedekah menggunakan limbah minyak jelantah. Yang kedua, minyak jelantah yang dikumpulkan ini adalah minyak jelantah dari banyak orang, Bu. Bisa jadi minyak jelantah dari 1 RT, 1 RW, bahkan 1 kelurahan. Makanya karena minyak jelantahnya bukan dari 1 orang atau 1 keluarga, kami tidak mau menyebutnya ada uangnya. Tapi kami menyebut ada nilai sedekahnya. Berapa? Yaitu 135.000 per dirijen, Bu. Di mana 135.000 ini nanti kita bagi 2, Bu ya. Yang 60% atau 81.000 itu akan dikelola oleh tim penggerak atau dikembalikan ke masyarakat gitu, Bu. Dikembalikan ke masyarakat gitu, Bu ya. Dalam hal ini mungkin PKK, Bu ya, RW-nya, RT-nya dan lain sebagainya. Nah, harapan kami, Bu ya, dana sedekah yang dikumpul ini itu digunakan untuk program pemberdayaan. Nah, apalagi itu Mas Dimas gitu ya. Program pemberdayaan itu program yang bisa membangun lingkungan ibu-ibu sekalian. Misalnya Bu, gotong royong, ya, sedekah yatim, sedekah pangan, Bu ya. Atau sekarang lagi zamannya pandemi mau digunakan untuk pengadaan masker, mau digunakan untuk buat dapur umum, boleh. Boleh banget gitu, Bu ya. Jadi memang digunakan untuk program-program bukan untuk individu, Bu ya gitu. Nah, yang 40% atau 54.000 itu akan dikelola oleh tim Rumah Sosial Kutub. Nah, kami juga sama, Bu. Kami akan salurkan berupa program-program yang ada di DKI Jakarta dan Indonesia tentunya, Bu. Ya. Kalau di Indonesia secara keseluruhan kami fokus ke daerah 3T yang ada di Indonesia. Misalnya apa? Misalnya NTT, NTB, Gorontalo, Sulawesi, Kalimantan, dan lain sebagainya. Gitu, Bu ya. Nah, di sini kami punya rekomendasi, Ibu ya, atau saran lah, Bu ya, pengguna dana sedekah gitu. Nah, di sini juga nanti ada sedikit berbeda. Kan tadi yang dikembalikan ke masyarakat ada 81.000, Bu ya. Nah, mungkin ibu-ibu di sini bertanya, Mas Dimas, kalau misalnya mau diambil sebagian untuk operasional boleh nggak sih, Mas Dimas? Nah, saran kami boleh, Bu. Maksimum kalau mau digunakan untuk operasional ya 20.000, Bu. Maksimum, Bu ya. Paling banyak digunakan 20.000 untuk operasional. Yang 61.000-nya tetap, Bu, digunakan untuk program-program penyaluran. Nah, di Rumah Sosial Kutub juga sama, Bu, 54.000, Bu ya. 10.000 akan digunakan untuk operasional kurang lebih. 34.000 akan digunakan untuk program penyaluran. Nah, ini, Bu, yang berbeda, 10.000. Yang saya orenkan ini, Bu ya, warnanya oranye, namanya Asnaf Fisabilillah 10.000. Itu apa, Mas Dimas? Itu adalah untuk hak-haknya orang-orang yang bergerak dalam sedekah minyak jelantah. Atau bahasa sederhananya ini untuk pihak kelurahan. Untuk pihak kelurahan, PKK kelurahan, dan kasih ekbang kelurahan itu dapat 10.000, Bu. Gitu. Kenapa Mas Dimas kok pihak kelurahan dapat 10.000, Mas Dimas? Ditambah 10.000.
plus 10.000. Kenapa? Karena tugas dan peran dari pihak kelurahan plus plus, Bu. Tugasnya plus plus, perannya plus plus. Makanya kami kasih juga plus plus 10.000. Apa saja Mas Dimas peran dan tugas dari pihak kelurahan? Nah, ini Bu. Ini slide terakhir Bu ya. Habis itu kita tanya jawab. Pertama, Ibu, di sekalian saja nanti ada pembagian areanya juga, Bu ya. Dari pihak kelurahan itu mempunyai 3 peran nih, Ibu sekalian. Yang pertama ada monitoring, kedua controlling, ketiga supporting. Apa Mas Dimas? Link ya. Monitoring ini mungkin yang sudah selama ini dilakukan, Bu. Monitoring itu yang nanyain. Contoh RW 1 sudah sedekah minyak jelantah belum? RW 2 sudah sedekah minyak jelantah belum? RW 3 monitor gitu. Kalau controlling itu yang sedikit mikir, Bu ya, controlling. Misalnya RW 1 misalnya bulan ini sedekah 10 dirijen, Bu, RW 1. Tiba-tiba bulan depan, bulan Agustus hanya 5 dirijen. Nah, itu ditanya ada apa, kendalanya apa dan lain sebagainya. Yang ketiga supporting, Ibu. Supporting itu yang membantu kalau misalnya RW 1 butuh sosialisasi dan lain sebagainya, Bu ya, gitu. Nah, tapi kan sebenarnya ini dilakukan sama-sama kita lakukan, Bu ya. Jadi kalau kelihatannya berat, sebenarnya ini sama-sama kita lakukan juga, Bu, gitu. Kenapa? Karena kita punya grup ya, grup tersenyum ya nggak, Bu, gitu. Jadi insya Allah nanti tim admin kami juga akan membantu, Bu, untuk 3 peran ini. Nah, nanti Bu, dari pihak kelurahan itu juga akan memberikan laporan, Bu, kepada kecamatan. Nah, ini yang baru, Bu, setiap bulannya. Laporan inilah yang akan kita evaluasi bersama nantinya. Nah, kalau dari tingkat wilayah, Bu, atau tingkat RT, nanti mengumpulkan minyak jelantah dari 3 sektor ini, Bu. Rumah tangga, UMKM, dan pedagang. Gitu, Bu, ya. Gitu. Nah, sebenarnya, Bu, sektor inilah yang dimonitor, yang dikontrol atau super sama pihak kelurahan. Karena tadi tugasnya plus-plus, Bu, ya. Perannya plus-plus, makanya tadi kami sediakan plus-plus 10.000 juga. Kenapa? Karena pihak kelurahan itu bukan hanya kadang mencatat, Bu, tapi juga ikut mengumpulkan. Gitu ya. Udah ngumpulin, nyatet lagi gitu. Ya. Nah, kalau misalnya di sini mau bagi 2 boleh, Bu, misalnya. Misalnya sektor rumah tangga mau dikumpulkan oleh PKK wilayah juga boleh, Bu ya. Nanti UMKM dan pedagang dikumpulkan oleh PKK kelurahan misalnya gitu, Bu. Nah, boleh. Itu nanti teknisnya boleh, Bu, di lapangan seperti apa, Bu ya, gitu. Nanti pihak RW, Bu ya, dari tingkat wilayah itu akan memberikan laporan kepada kelurahan setiap bulannya gitu, Bu. Oke, itu aja Ibu-ibu pemaparan materi dari saya. Oh, pas Bu ya. Oh, lebih 1 menit, Bu. 21 menit. Terima kasih, Bu. Ini ada alamat kami ya. Jadi kantor Rumah Sosial Kutub itu ada di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Kalau ibu-ibu misalnya mau lewat nih, Bu, di Lenteng Agung mau mampir silahkan, Bu. Nah, ini ada nomor saya ibu-ibu ya. Kalau ibu-ibu ada pertanyaan, silakan hubungin saya, Bu, gitu. Nah, di sini ada sosial media kami beserta website kami, Bu, ya. Di sosial media inilah, Bu, kami update ya, kami upload semua kegiatan kami setiap harinya. Jadi setiap harinya akan ada foto-foto atas laporan-laporan kegiatan, Bu, gitu. Jadi nanti ibu-ibu bisa follow akun kami, Bu ya, untuk melihat update-nya. Nah, di sini juga ada website kami, Bu, rumahsosialkutub.org. Di mana di sini kami lampirkan, Bu, bahkan laporan keuangan ibu-ibu bisa lihat di sini ya. Kami lampirkan laporan keuangan di sini. Jadi kalau ibu-ibu mau lihat bisa, Bu, seperti itu. Oke, Ibu, sebelum saya lanjut ke sesi tanya jawab, Bu ya. Saya mohon izin, Bu. Biasanya sebelum saya tutup saya melakukan 2 hal. Pertama, saya menampilkan video, kedua saya menampilkan format pengumpulan data. Nah, yang pertama, Bu, karena ini via Zoom, Bu ya, untuk menampilkan video saya takut nanti suaranya malah pecah-pecah, Bu, atau putus-putus. Nah, jadi nanti saya kirimkan via WhatsApp aja, Bu, gitu. Untuk kedua, untuk format pengumpulan data, izin saya tampilkan juga, Bu ya. Jadi ada 2 slide tambahan untuk format pengumpulan data. Kenapa? Karena saya tidak mau ada stigma negatif, Bu. Nanti ada omongan, Mas Dimas, ini data yang dikumpulkan data apa? Jangan-jangan data yang aneh-aneh lagi, gitu. Nah, ini, Bu, ini format pengumpulan datanya, Bu, ya. Jadi ini sudah kami siapkan, nanti tinggal ibu-ibu isi, boleh diperbanyak juga, Bu ya. Pertama ada nama kelurahan, mungkin bisa diisi Cilandak Barat. Nama PIC-nya siapa, Bu? Nah, ini tadi dari PKK-nya, Bu ya, gitu. Nomor HP-nya berapa, gitu. Ya, nanti untuk koordinasi saja, Bu, gitu, koordinator. Nah, nanti setelah diisi, mungkin bisa dicatat, Bu, jumlah UMKM di kelurahan berapa, jumlah RW yang aktif berapa, jumlah RW yang tidak aktif berapa. Setelah dicatat, Bu ya, bisa sedikit dijabarkan, Bu, di bawahnya. Ini untuk UMKM dulu, Bu, yang pertama. Di sini ada daftar UMKM, ada bentuk UMKM, ada nama pemilik dan nomor HP.
Contohnya Pak Nanang jualan pecel lele, Bu, misalnya. Berarti UMKM 1, berarti bentuknya apa? Pecel lele, Bu, ya. Nama pemiliknya Pak Nanang, nomor HP-nya berapa. Nah, ibu-ibu dari pihak kelurahan, Bu, ya, dari PKK-nya hanya mengumpulkan data. Yang menghubungi, yang menyiapkan surat menyurat, surat administrasi, surat izin itu dari tim Rumah Sosial Kutub, ya. Jadi ibu-ibu hanya mengumpulkan data. Begitupun untuk tingkat RW-nya, Bu, sedikit dijabarkan. Contohnya ada daftar RW, statusnya, Bu, ya. Nama ketua RW siapa, nomor HP-nya berapa. Jadi misalnya RW 1, statusnya apa, Bu? Aktif apa tidak aktif sedekah minyak jelantahnya. Nama ketua RW-nya siapa, nomor HP-nya berapa. Itu ya, Bu, ya. Itu saja, Bu, pemaparan materi dari saya. Selanjutnya kita tanya jawab, diskusi atau saran, Bu. Boleh banget kalau saran, Bu, ya. Oke. Silakan Ibu, kalau ada yang mau disampaikan, Ibu. Bu. Oh iya, nggak pada tidur kan, Bu, ya? Bang Bari. Bu, bapak-bapak, Bang Bari. nggak pada tidur kan, Pak, ya, Bu, ya? Jamnya tidur siang ya, Bu, ya? Suaranya Pak. nggak ada, Pak, kecil. Apa? Suaranya kecil kok. Tadi Suaranya besar, kecil. sekarang suaranya kecil, nggak ada. Nggak kedengeran. Suara saya kecil, Bu, ya? Iya, tadi besar, aku sekarang kecil. Oh, sebentar, Bu. Bentar, Bu, ya, saya cek speaker. Bentar, Bu, ya, saya cek speaker. Oke, bagaimana, Ibu? Sekarang udah kedengeran, Bu? Oke, bagaimana? Udah kedengeran, Bu? Kedengeran tapi kecil, saya polin itu volumenya. Tadi besar enak, aku sekarang tambah kecil itu nggak kedengeran. Stikernya ganti, Bu. Iya. Speakernya. Oke, ada yang mau ditanyakan Bapak, Ibu? Nggak ngantuk, Bu, ya? Nggak malu-malu, Bu, ya? Kalau malu boleh diketik lah, Bu. Kalau malu boleh diketik. Oke, ada yang mau ditanyakan, Bu? Mungkin selagi menunggu, saya izin mengingatkan lagi, Bu, ya. Ada link presensi buat hari ini, tolong diisi, Bu, ya. Gitu. Mungkin kalau di Cilandak Barat, insya Allah sudah pada paham, Bu, ya. Karena ya tadi, Bu, mungkin ibu-ibunya coba saya mau konfirmasi, Bu, di tempat ibu-ibu sudah ada kan, Bu, ya, program sedekah minyak jelantah, Bu, ya? Atau ada yang belum ada, Bu? Sudah ada. Alhamdulillah sudah, Bu, ya. Jadi alhamdulillah sudah, mungkin RT 10 RW 6 sudah, Pak. 9 sudah. Alhamdulillah 9 sudah. Sudah, Pak. Alhamdulillah. Ada kendala nggak, Bu, ketika menjalankan program sedekah minyak jelantahnya, Bu? Tidak, Pak. Tidak, Bu, ya? Ya, alhamdulillah tidak, gampang aja. Ayo, siapa yang mau ngasih jelantah, ayo gitu aja. Ini mau tanya, Iya, boleh, Bu. maaf. Saya Ibu Mila dari RW 11. Halo, Pak. Iya. Mau tanya, Pak. Tadi kan ada istilahnya ada dana yang dikembalikan ke kelurahan, ya. Itu untuk dananya itu apakah setiap kita kembali atau skalanya itu kapan ya, Pak, waktunya gitu? Terima kasih. Mohon izin, Bu Mila, suaranya putus-putus, Bu. Bisa diulang, Bu? Suaranya kecil, Pak. Ya, itu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Yang wabarakatuh. kembalian. Itu apakah setiap kita mengumpulkan terus dikembali ada dananya atau ada waktu-waktunya gitu, Pak? Oh, jadi yang dikembalikan ke masyarakat, Bu Mila, ya, maksudnya, ya? Oke, siap. Terima kasih, Bu Mila, ya. Tuh, Ibu Mila pertanyaannya keren nih, gitu ya. Mas Dimas, itu yang dikembalikan ke masyarakat bagaimana? Apakah ketika ngumpul langsung dikembalikan atau ada waktu-waktunya? Nah, itu sebenarnya tergantung waktunya, Bu, gitu. Kapan? Ketika penjemputan, Bu, ya. Jadi, Bu, ya, dana yang dikembalikan ke masyarakat itu dikembalikan maksimum 2 hari setelah penjemputan, Bu. Setelah dijemput oleh tim Rumah Sosial Kutub, Bu, ya.
gitu. Jadi misalnya Bu, misalnya di Cilandak Barat, misalnya Bu dijemput 100 dirijen Bu ya, hari Senin misalnya. Hari Senin itu dijemput 100 dirijen. Nah biasanya Bu ya maksimum ya itu 2 hari setelahnya kami transfer Bu dana sedekahnya. Berarti 81.000 kali 100, 8.100.000 seperti itu Bu ya gitu. Jadi maksimum 2 hari setelah penjemputan Bu ya gitu. Tapi biasanya ya kalau hari dijemput ya besok Bu atau kadang sorenya ditransfer. Tapi kan kadang kita pahit-pahitnya Bu ya. Takutnya nanti ada kesalahan sistem. Jadi maksimum 2 hari itu kami transfer ke kelurahan seperti Bu. Kami kembalikan ke masyarakat. Begitu ya Bu Mila ya? Oh, ini Bu Mila. Terima kasih. Oke, siap. Sama-sama Ibu Mila. Oke, Masya Allah. Ini ada Pak Edi nih, Martoyo ya. Nanya di kolom chat. Maaf, apa ada jadwal tetap dan rutin untuk pengumpulan limbahnya? Masya Allah. Nah, Pak Edi, mohon izin saya respon. Untuk sekarang tidak ada, Pak. Gitu. Kenapa Mas Dimas kok nggak ada jadwal tetap? Karena tadi Pak, itu menyesuaikan dengan masyarakat, Pak. Ya, jadi dari masyarakat sendiri itu yang menentukan kapan mau sedekah minyak jelantahnya gitu. Ya, senyamannya dan ya senyamannya lah Pak gitu. Tapi memang Pak ada beberapa kelurahan yang dia ditentukan. Contohnya Pak, ada di salah satu kelurahan yang dia mengumpulkan minyak jelantah setiap hari Jumat. Jadi ketika lagi ngecek jentik nyamuk, Bu ya, anggota PKK-nya ngecek jentik nyamuk, itu ngambilin juga minyak jelantahnya. Ada juga yang setiap hari Selasa. Setiap hari Selasa keliling untuk ngambil minyak jelantah. Nah, ada juga Bu beberapa kelurahan dia setiap hari Sabtu. Jadi setiap hari Sabtu atau Minggu sekalian gotong royong bersih-bersih lingkungan, itu jerigennya disediakan di kantor RT masing-masing. Ya, di sekretariat RT, nanti masyarakatnya yang bawa minyak jelantah sendiri di botol-botol. Jadi masyarakat bawa minyak jelantah di botol-botol, nanti dituang di jerigen di sekretariat RT. Nah, seperti itu Pak. Jadi memang bebas ya. Nah, untuk saat ini memang di Cilandak Barat itu tidak ada Pak. Ya, nanti kalau untuk teknis di lapangan ya kami kembalikan lagi ke masyarakat gitu. Nah, untuk penjemputannya gimana? Penjemputannya nanti tinggal chat ke saya saja Bu gitu. Biasanya dari pihak kelurahan itu menghubungi tim layanan kami. Nanti dijadwalkan untuk penjemputan. Begitu ya Pak Edi ya. Jadi tidak ada jadwal tetap Pak. Oke, siap. Sama-sama Pak Edi. Insyaallah. Gimana Bu? Ada pertanyaan lagi Bu? Ada yang bertanyakan atau diskusikan Bu? Atau saran? Boleh. Mas Dimas, kebetulan kan siang hari ini untuk kasih ekbangnya Pak Jajang berhalangan ikut Zoom meeting pada siang hari ini. Nanti untuk jadwal atau terkait teknis di lapangan mungkin kami akan mengadakan Zoom kembali internal dengan melibatkan Pak Jajang nantinya. Oke, siap. Terima kasih Ibu ya. Insyaallah. Sehat-sehat Ibu. Amin. Alhamdulillah. Ya, jadi begitu ya Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Jadi memang kalau untuk teknis di Kelurahan Cilandak Barat itu memang saat ini dihandle atau dikoordinatori oleh Pak Jajang. Nah, mungkin nanti bisa dikoordinasikan nih enaknya gimana, nyamannya bagaimana gitu. Oke. Gimana Ibu, ada yang mau ditanyakan lagi atau didiskusikan? Oke, saya tunggu 1 menit 2 menit ya Ibu. Atau selagi menunggu sebenarnya tadi ada materi yang sengaja saya lewatkan Bu gitu. Nah, mungkin di sini bisa saya sedikit tambahkan Bu ya gitu. Yaitu apa Mas Dimas materi yang sengaja dilewatkan tadi, yaitu jenis minyak jelantah yang dikumpulkan Bu. Mungkin di sini ada yang mau bertanya kan atau malu-malu gitu. Mas Dimas minyak jelantah yang dikumpulkan yang seperti apa gitu. Apakah harus yang bening, yang setengah bening atau yang hitam-hitam? Boleh nggak Mas Dimas kalau minyak jelantahnya yang sudah hitam bahkan habis goreng fried chicken Bu ya. Kadang kan ada bekas tepung-tepungnya itu atau habis goreng ikan asin ada bekas remahan ikan asinnya, itu boleh nggak dikumpulkan? Nah, jawabannya boleh Bu. Jadi minyak jelantah yang dikumpulkan emang minyak jelantah dari segala jenis minyak jelantah. Mau dia yang bening, yang sudah setengah bening atau yang udah hitam-hitam. Bahkan ada bekas-bekas tepungnya silahkan dikumpulkan. Bahkan tidak perlu disaring Bu ya. Tidak perlu disaring, langsung dituang saja. Itu. Ya, yang penting jangan ada kepala ikan tongkol Bu ya, Pak ya gitu. Atau ada tulang ayam. Kalau itu mah diambil dulu lah gitu ya. Diambil dulu, dipisahin. Tapi kalau bekas tepung-tepungnya boleh. Nah, ada satu lagi Bu sebenarnya. Ada beberapa minggu yang lalu saya mendapatkan pertanyaan.
Ya, ini mohon maaf Bu ya, sebelum saya sampaikan mohon maaf saya katakan ini. Mas Dimas, ada yang bertanya seperti ini. Boleh nggak Mas Dimas, minyak jelantah yang dikumpulkan, minyak jelantah, maaf, habis goreng daging babi gitu. Karena ada yang bertanya Bu, Mas, kalau ada yang goreng daging babi, mau ikut sedekah minyak jelantah, boleh nggak? Jawabannya boleh Bu, boleh, silakan dikumpulkan. Kenapa Mas Dimas kok boleh? Karena minyak jelantahnya tidak untuk dikonsumsi ulang Bu ya, tapi kami jadikan biodiesel atau bahan bakar tadi Bu ya gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada yang habis goreng daging babi mau ikut sedekah minyak jelantah, silahkan, boleh-boleh saja gitu. Untuk teknisnya ya nanti ya menyesuaikan nyamannya seperti apa. Misalnya contoh Bu ya, contoh. Misalnya nanti jerigennya mau dipisah nih antara jerigen yang daging babi sama yang enggak gitu. Mau dipisah? Boleh. Atau mau dicampur saja? Boleh Bu. Misalnya nanti dikasih label ada minyak bekas goreng daging babi, boleh. Itu untuk teknis di lapangan menyesuaikan Bu. Menyesuaikan nyamannya seperti apa. Itu Bu ya, tapi tambahannya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi Bu? Oke, ini ada chat lagi. Oke, Bapak Edi ini nanya lagi, boleh tanya lagi, apa ada sanksi bagi pelaku usaha atau warga yang membuang minyak jelantahnya sembarangan dan tidak mengumpulkan? Masya Allah ya, Bapak Edi menanyakan mengenai sanksi Pak ya gitu. Oke, yang pertama seperti ini Pak, kalau ditanya sanksi, tidak ada Pak sebenarnya. Tidak ada sanksi dari tim Rumah Sosial Kutub ataupun pemerintah Jakarta Selatan. Karena kan ya program sedekah minyak jelantah ini Pak, itu merupakan programnya pemerintah Bu ya. Karena ada surat instruksi wali kotanya gitu. Nah di surat instruksi wali kota itu tidak ada Pak, tidak ada sanksinya. Nah cuman takut-takut Pak kalau nanti ada sidak secara mendadak nih dari pihak wali kota ya atau dari pihak PKK kotanya. Tiba-tiba disidak masih membuang minyak jelantah atau tidak mengumpul minyak jelantah. Nah takutnya nanti sanksinya langsung dari pihak wali kotanya Pak. Jadi itu yang kami khawatirkan sebenarnya gitu ya. Tapi kalau dari tim Rumah Sosial Kutub ataupun dari pihak kelurahan sebenarnya tidak ada Pak. Tidak ada sanksi bagi pelaku usaha atau warga yang membuang minyak jelantah. Tapi kan nanti takutnya gini Pak. Takutnya ketika minyak jelantahnya dibuang sembarangan, banjir misalnya Pak. Kan nanti takutnya malah wilayahnya lagi nih yang kena seperti itu. Atau nanti malah bau, malah segala macam. Takutnya seperti itu Pak ya. Jadi takutnya nanti malah dampaknya yang terasa langsung bukan sanksinya seperti itu ya. Jadi kalau Pak Edi tanya seperti itu tidak ada Pak. Dari tim Rumah Sosial Kutub tidak ada sanksi gitu. Itu Pak Edi ya. Oke, baik, terima kasih sama-sama Pak Edi. Ada yang mau disampaikan Bu? Atau dari pihak kelurahannya Bu? Ya Ibu EN misalnya Bu, selaku Ketua TPPKK Kota, TPPKK Kelurahan Cilandak Barat Bu, ada yang mau disampaikan? Cukup Mas Dimas sepertinya. Oke. Saya sampaikan tadi nanti aja kita ada Zoom lagi internal dengan melibatkan dengan Pak Jajang. Oke, siap. Terima kasih Bu ya. Oke. Terima kasih juga Bu EN gitu atas bantuannya selama ini Bu ya. 2 minggu ini koordinasi, kurang lebih 2 minggu Bu ya, koordinasi terus mengenai ya Zoom meeting ini Bu. Terima kasih atas bantuannya Bu ya gitu. Oke Ibu Bapak-bapak, ada lagi mau disampaikan, didiskusikan sebelum saya tutup? Oke. Oke Bu, kalau misalnya tidak ada yang mau ditanyakan, izin saya meninggalkan nomor telepon Bu ya di sini. Jadi nanti kalau misalnya Ibu ada pertanyaan atau misalnya ada perlu bantuan tentang sedekah minyak jelantah, penjelasan lebih lanjut, bisa hubungin saya Bu ya. Insya Allah saya juga kalong Bu ya. Saya tidurnya malam Bu. Ya, jadi kalau Ibu mau ngechat, mau telepon jam 9, jam 10 malam, silahkan Bu ya. Jangan sungkan. 812 50. Oke. Oke Bu, di kolom chat saya sudah tinggalkan nomor saya. Jadi kalau Ibu mau menghubungi silahkan Bu ya. Gitu. Oke, tidak ada pertanyaan Bu? Kalau tidak mungkin izin saya tutup Bu ya. Oke. Oke, izin saya tutup Bu. Jadi pertama saya mau mengucapkan terima kasih Bu ya. Terima kasih kepada Kelurahan Cilandak Barat, kepada ibu-ibu sekalian, kepada Ibu EN ya selaku Ketua TPPKK Kelurahan Cilandak Barat. Dan juga kepada Bapak Lurahnya ya, pada Bapak Agus Gunawan, Masya Allah terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Kedua, saya mohon maaf Bu, mohon dibukakan pintu maaf jika masih ada kekurangan di sana di sini, jika ada salah kata Bu ya yang tidak enak didengar. Yang ketiga, saya doakan
Bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada hari ini, saya doakan selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan rezeki yang lancar, selalu diberikan perlindungan Bu ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anaknya dijadikan anak-anaknya soleh dan solehah. Dan kalau saat ini ada keluarga yang sedang sakit, segera diangkat penyakitnya dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu saja ibu-ibu pemaparan dari materi saya. Akhirul kalam saya akhiri, wabila wal taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, mohon izin mungkin kita bisa foto sesi Bu ya. Sesi foto, sesi foto dulu Bu. Oke, jadi ibu-ibu kalau mau buka kameranya open cam boleh Bu ya. Mau dari jilbabnya juga boleh, tapi jangan dandan Bu ya. Kelamaan kalau dandan mah. Oke, ini izin saya ambil screenshot ya, bapak-bapak, ibu-ibu gitu. Oke. Buka masker kali. Oke, kalau ibu-ibunya di rumah mau buka masker nggak apa-apa Bu, tapi kalau masih di tempat umum ya silahkan dipakai saja gitu Bu ya. Oke. Ini izin saya ambil screenshot Bu ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi Ibu, kalau ada gaya lain. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih Ibu-ibu ya. Salam Bu buat yang lain. Salam sehat Bu ya. Gitu. Terima kasih Mas Dimas. Ya. Amin. Semuanya terima kasih. Ya. Sama-sama Bu. Sama-sama Ibu. Terima kasih Bu Lurah. Sehat Bu Lurah. Sehat-sehat ya Bu. Oke, siap. Bu, mohon izin Tari saya akhiri Bu ya Zoom-nya ya. Tari. Banyak Mas Dimas. Oke, siap. Mohon izin saya akhiri Zoom-nya Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi